Selamat malam, nama saya Sunaryanto, peserta workshop e-learning PKA dari Kementerian LHK, dan saya bekerja di Pusdiklat SDM LHK di Bogor. Baik, untuk mengawali presentasi saya, pertama saya sampaikan dulu bahwa materi yang akan kami sampaikan dalam PKA nanti kami mengambil intinya dari modul yang saya tuangkan dalam RPPFP dan RP yang sudah kami serahkan juga, dan rencana pembelajaran kami nanti kurang lebih intinya mengambil dari modul. Kemudian ada beberapa yang membedakan yaitu pada metode dan pengayaannya. Baik, prosedur penyampaian materi kami nanti pertama-tama tentu saja seperti yang tertuang di ini, baru rencana saja, jadi ini hanya untuk mengingatkan saya bagaimana melaporkan hasil serapan materi saya. Jadi saya akan memperkenalkan siapa saya dan dalam konteks apa saya tampil di kelas tersebut. Nah, pertama memang akan saya awali dengan dasar hukum pelatihan ini, dan kemudian deskripsi singkat dari mata pelatihan ini, kemudian indikator hasil pembelajaran kita itu apa, dan inilah intinya kita kupas satu persatu istilah itu apa, itu bela negara dalam kepemimpinan Pancasila. Nah, materi pokok yang kami akan berikan di sini ada 5, ya, ada 5, yaitu yang pertama, aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra. Dan di situ akan menyangkut submateri pengertian aktualisasi perspektif Astagatra itu apa, dan apa itu nilai cinta tanah air. Selanjutnya nanti akan saya kupas aktualisasi itu apa, Astagatra itu apa, dan nilai itu apa, cinta itu apa, tanah air itu apa, dan nanti disinilah di materi pokok pertama ini para peserta saya minta untuk berdiskusi dan berefleksi atas beberapa konsep awal ini sebelum menginjak pada masalah di subpokok materi yang kedua. Kemudian materi pokok yang kedua adalah aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra. Nah, tentu saja di sini akan saya kupas tentang Trigatra dan Pancagatra, dan bagaimana itu menjadi Astagatra dan apa itu Astagatra. Nah, secara teoritis tidak akan saya berikan banyak, tetapi akan saya berikan referensi saja nantinya dan diskusi dengan panduan untuk mencari contoh yang bisa dilakukan dalam meningkatkan cinta tanah air yang nyata dengan dipancing, ya mungkin ini video belum kami cari, tetapi ini menjadi PR saya untuk mendapatkannya sebagai pemancing diskusi video yang bisa menunjukkan perwujudan cinta tanah air dan bangsa. Nah, kemudian mereka presentasi tentu saja setelah diskusi ini, dan di sini di dalam konteks aktualisasi kesadaran berbangsa dan berbangsa ini nanti akan saya sebut bahwa di situ ada ancaman. Kemudian saya singgung juga wawasan Nusantara yang begitu mendasari juga di dalam kerja ini terkait dengan modul yang pertama, ya. Tetapi ini tidak akan saya kupas, tapi untuk mengingatkan saja
karena ini penting juga. Kemudian wawasan Nusantara tadi yang sudah saya singgung, ini secara teoritis saya kupas. Dan yang terpenting adalah di sini kita ajak para peserta untuk berdiskusi secara kelompok kondisi saat ini tentang cinta tanah air Indonesia. Masih adakah? Apa fenomenanya? Kita minta memberikan contoh dan aksi, kegiatan nyata, real, yang mungkin hanya kecil tetapi nyata, cinta tanah air. Dan kemudian setelah diskusi selalu presentasi. Presentasi tidak harus presentasi oral, tetapi bisa melihat waktu yang ada, melihat lokasi waktu yang ada. Di sini mungkin beberapa ditulis di beberapa metaplan dan mereka saling melihat, berklarifikasi satu sama lain. Nah, kemudian kita masuk ke materi pokok yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, di sini akan saya kupas sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara. Nah, disitulah terdapat amanat konstitusi bagi warga negara Indonesia secara umum dan terutama di dalam konteks sebagai ASN dan lebih spesifik lagi sebagai kalau dulu itu calon-calon eselon 3 atau eselon 3. Ya, jadi sesuai dengan level dan peruntukan dari diklat ini. Nah, kemudian di sini akan saya singgung juga bahwa tujuan negara itu ada perlindungan, kesejahteraan, pencegahan dan ketertiban serta perdamaian, kemudian sistem pemerintahan. Nah, di sini untuk memancing lagi saya mencoba mencari, menjadi PR saya, sekarang belum saya peroleh video itu, yaitu tentang sistem pemerintahan di Indonesia kayak apa. Kalau perlu itu dikupas dari zaman Soekarno atau sebelum pemerintahan kemerdekaan sampai dengan saat ini sebagai bahan refleksi. Nah, kemudian mereka nanti berdiskusi tentang sistem pemerintahan Indonesia yang pernah ada ini, ya. Kemudian mencoba mengupas, berefleksi dan menuangkan di dalam suatu kertas plano, ditempel, bisa dilihat oleh kelompok lainnya, saling melakukan klarifikasi. Kemudian ini pancingan untuk materi diskusi tujuan negara dalam masing-masing aspek. Bagaimana negara mengimplementasikan dan gambaran secara nyata implementasi tujuan negara. Kemudian dipresentasikan. Bisa mengupas lagi tentang Astagrata, Gatra, Trigatra, Pancagatra, semuanya bisa didiskusikan dan dituangkan di dalam diskusi ini juga. Kemudian, nah, ini materi pokok yang ketiga, yaitu mengenai aktualisasi keyakinan dan kesetiaan pada Pancasila sebagai ASN. Nah, Pancasila ini apa? Kemudian kita kupas juga sebetulnya untuk apa? Tidak berbeda, tidak sangat sulit bahwa Pancasila yang sangat kompleks, universal dan filosofis ini sebetulnya hanya mengemban amanat dari pembukaan UUD 45, yaitu Nusantara Bersatu, NKRI, dan kita bertanggung jawab atas itu sebagai ASN. Nah, jadi tugas dan tanggung jawab kita, dan karena ini adalah level PKA, administrator, maka di situ juga mereka adalah level pemimpin, maka kita singgung kepemimpinan Pancasila, ya. Yang kayak apa itu? Nilai-nilai dasarnya apa? Sumber-sumbernya dari mana? Mengimplementasikannya bagaimana? Dan pemahaman untuk mewujudkan itu apa? Tujuannya tidak lain adalah mengupayakan perwujudan kebutuhan manusia yang paripurna.
Nah, kemudian kita kupas tentang Pancasila ini yang rupanya ada kecenderungan agak, menurut pandangan pribadi saya, agak berkurang, terutama di implementasinya. Maka di sini kita coba, nanti PR lagi buat saya mencari video, ya. Kemudian mereka saya minta untuk diskusi kelompok bagaimana memaknai Pancasila ini. Nah, kita masuk ke materi keempat, yaitu mengenai kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme. Nah, di sini akan saya pancing kepentingan sektoral dan kinerja organisasi. Akhir-akhir ini mereka tentu punya pandangan tersendiri, dan bela negara itu bagaimana kaitannya dengan profesionalisme sebagai ASN. Di sini saya akan berikan teori banyak hal, tetapi ini hanya sebagai pemancing saja, ya. Pemimpin itu apa, gaya kepemimpinan, implementasi, dan segalanya. Dan nah ini tentu saja secara teoritis mereka pasti akan sudah paham, tetapi perlu saya singgung nilai-nilai dasar itu apa. Nah, di sini saya juga akan ingatkan bahwa untuk merealisir, mengimplementasikan kepemimpinan kita sebagai ASN, kepemimpinan Pancasila yang terkait dengan tujuan negara dan dasar-dasar implementasi kepemimpinan kita, di situ tentu ada hambatan, tantangan. Nah, makanya di sini saya juga coba pancing, ya, sifat kritis mereka terhadap beberapa pancingan ini. Nah, ini maka ada hambatan struktural, mungkin ada hambatan kultural, dan kedekatan primordialisme. Begitu juga narkoba, korupsi, terorisme, ya. Bahkan sekarang ini wabah, banyak sekali posting-posting yang mengancam NKRI. Nah, maka diperlukan adanya wujud kewaspadaan nasional dengan cara kita coba membina kepastian hukum dan segalanya. Di sini akan saya sampaikan bagaimana kita harus mewujudkannya. Kemudian, dan yang terakhir kita masuk ke materi kelima, yaitu metaplan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Maka saya pancing dengan diskusi dan tanya jawab tentang kondisi ideal ketahanan nasional seperti apa, dan apa yang dimaksud dengan integritas, dan bagaimana kinerja kita dalam suatu organisasi sebagai pelayan publik. Nah, ini nanti saya akan akhiri lagi dengan metaplan, ya. Bagaimana fenomena yang ada di masa ini sebagai bahan diskusinya, dan sekali lagi kemudian mereka mempresentasikan. Dan yang penting di dalam belum saya sampaikan tadi bahwa di awal pembelajaran ini akan saya berikan pretest, dan di akhir akan saya berikan post-test. Dan wujud dari post-test itu mungkin nanti saya akan minta bantuan teman-teman yang lebih muda, yang tidak terlalu gaptek seperti saya, sehingga bisa membantu bagaimana membuat suatu tes yang menarik. Ya, saya dengar ada aplikasi di HP atau apa, maka nanti tentu saja ini PR saya untuk membuat pretest dan post-test di akhir ini, dan review dari itu. Dan di awal tentu saja saya hubungkan juga dengan review dengan mata pelatihan yang pertama. Dan saya kira itu kelima materi pokok dengan beberapa sub materi pokoknya. Dan saya kira yang tetap menjadi PR saya adalah video dan bahan-bahan pengayaan lainnya. Dan yang membedakan kalau dari materi mungkin semua sama,
tetapi dari sisi metode yang akan saya coba untuk lebih banyak aktif para peserta itu daripada ceramah. Saya kira demikian yang dapat kami laporkan, dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengikuti diklat workshop e-learning PKA pada tahun 2020. Terima kasih dan selamat malam.